pagi semuanya. Pastinya ada sukacita luar biasa di tempat ini. Saya tahu ini lagi musim liburan, tapi saudara sekalian memilih untuk ada di tempat yang tepat. Kita sama-sama akan memuji Tuhan pagi hari ini. Saya percaya kita akan dirubahkan, kita akan ngalamin hal yang dahsyat karena Tuhan Yesus akan berbicara banyak melalui firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. So siapkan hati saudara sekalian, oke? Kalau ada saudara sekalian yang lagi mampir karena lagi di musim liburan, please welcome home, welcome to CLCC. Boleh beri tepuk tangan buat saudara sekalian. Oke, di bulan Juni ini kita masih sedang membahas topik yang hot, tema yang sedang kita gumulin, ya. Judulnya Little Sins, di mana sepertinya dosa yang kita anggap kecil, tapi efeknya itu luar biasa berbahaya. Jadi saya ingin saudara sekalian untuk sama-sama buka hati. Nanti apa firman Tuhan yang disampaikan kita cek. Apakah kita pelakunya juga atau enggak. Kalau enggak sekedar menjadi perkataan manusia yang lewat begitu saja saudara. Jadi pastikan kita buka hati kita. Pastikan kita juga mau ditegur. Miliki hati yang kita mau untuk kita dirubahkan. Oke. Dan hari ini kita akan membahas satu bentuk dosa yang mungkin kita anggap paling biasa bagi kita. Kita lakukan secara rutin mungkin, saya harap tidak. Dan kita membenarkan itu, yaitu berbohong. White lies dianggap menjadi hal yang biasa karena gak membahayakan siapapun. Mungkin kita menganggap bahwa hal-hal ini lumrah, yang penting kita aman. Kita berdiam diri, bahkan kita mengubah kata-kata kita supaya semuanya terlihat baik-baik saja. Tapi semua itu tetaplah dosa, saudara. Dan ini sedang menjauhkan kita dari standar kekudusan dari Tuhan. Jadi apa kita akan belajar sesuatu yang sangat penting hari ini? Mari kita buka hati kita. Jangan firman Tuhan yang disampaikan untuk menghakimi kita, tapi untuk membuat kita semakin dekat sama Tuhan kita. Setuju saudara sekalian? Amin. Saya mau undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Ada satu ayat perenungan pagi hari ini yang akan kita bacakan. Saya rindu kita bacanya keras, karena saya percaya apa yang kita bacakan kalau kita dengar, kita semakin yakin dengan kebenaran firman Tuhan. Siap ya? 1, 2, 3. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Ya, itulah kebenaran firman Tuhan, saudara sekalian. Sebentar lagi sebelum kita masuk ke ibadah pagi hari ini, yuk mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik Tuhan. Seringkali kami melanggar Tuhan, seringkali Tuhan kami kompromi sama yang namanya dosa. Tapi Engkau Tuhan yang panjang sabar. Hari ini kami mau belajar Tuhan kebenaran firman Tuhan. Dan kami gak mau lagi dibelenggu dengan dosa. Yang terpenting kami tidak mau menyakiti hati Engkau Tuhan. Kami mau berubah dari dalam dan keluar. Biar firman Tuhan itu sendiri Tuhan yang mengorek hati kami dan kami siap dirubahkan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah ini Tuhan, dan Engkau sendiri yang beracara dari awal sampai akhir. Bagi setiap dari kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi CLCC. Bisa lebih keras lagi shalom. Siap memuji Tuhan? Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala yuk. Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Allah seperti Engkau. Kami punya Allah yang ajaib, Allah yang besar. Kami siap datang memuji menyembah Tuhan, membawa pertobatan kami di hadapan-Mu. Ini kami Bapak. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengabadiku segenap jiwa, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipilihkan. Sama-sama kita katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sama-sama katakan Yesus. Ini kami Tuhan, ini hidup dan hati kami, semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sama-sama serukan namanya Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia, Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama nyatakan Raja mulia. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Kita sudah nyanyikan lagu ini minggu lalu, so saya mau ajak kita nyanyikan lagi sama-sama hari ini ya. I have decided to praise you today. No matter what happens, I lift up my praise. Jesus, my breakthrough, you are the way. No matter what happens, sama-sama nyatakan, I lift up my praise. Sing the song of heaven, song of heaven, sing it every morning. Amen. As long as I'm breathing, I will keep on singing. Hallelujah. Declare His goodness, your goodness. Proclaim your greatness. I have decided to praise you today. No matter what happens, I lift up my praise. Jesus, my breakthrough, you are the way. No matter what happens, sing it out. I lift up my praise. Sing the song of heaven, sing the song of heaven, sing it every morning. Hallelujah. As long as I am breathing, I will keep on. Sama-sama katakan Hallelujah. Declare your goodness, proclaim your greatness. I have decided to praise you today. No matter what happens, I lift up my praise. Jesus, my breakthrough, you are the way. No matter what happens, sing I have decided.
tangan bagi Tuhan, yuk. Sama-sama katakan holy. Holy, singing holy. Let these shouts of praise echoes in this place. Katakan holy. Holy, singing holy. Let these shouts of praise echoes in this. Sing holy, holy, holy. Holy, singing holy. Let these shouts of praise echoes in this place. Yeah! Sing, I have decided. I have decided to praise you today. No matter what happens, I lift up my praise. Jesus, my breakthrough. You are the way. No matter what happens, sing, I have decided. I have decided to praise you today. No matter what happens, lift up my praise. Jesus, my breakthrough. You are the way. No matter what happens, I lift up my praise. I lift up my praise. Sing, I lift up my praise. I lift up my praise. Sekali lagi. I lift up my praise. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata, tanpa iman mustahil kita berkenan di hadapan Allah. Tanpa iman mustahil kita bawa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa iman mustahil kita menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan juga bilang, iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. So hari ini kalau kita lagi dengar lagu yang kita nyanyikan, kita baca liriknya dan kita nyanyikan, jadikan itu nyanyian iman. Kita mau sepakat sama firman Tuhan, karena dari situ datang penyembahan yang berkenan di hati Tuhan. Kita gak cuma sekedar bernyanyi, tapi kita menyatakan kebenarannya. So saya mau ajak kita semua hari ini untuk datang lebih dalam sama Tuhan. Bukan karena dia jauh, bukan karena Tuhan gak mau dekat-dekat sama kita, enggak. Tapi kadang memang hati kita yang perlu dipertobatkan untuk terus mau datang sama Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu terus ajar kami. Kami datang bawa pertobatan kami. Kalau seringkali hari Minggu ibadah di sini Tuhan cuma jadi bentuk teatrikal semata Tuhan. Kami gak mau cuma sekedar bernyanyi, bermusik, menikmati ibadahnya Tuhan. Tapi kami mau bersekutu sama Tuhan. Mengingat segala kebaikan Tuhan, perbuatan tangan Tuhan. Mengingat bahwa kami ada karena Tuhan yang tebus kami, Tuhan yang pilih kami. Hari ini waktu kami bernyanyi, biar ini jadi keputusan iman kami. Kalau kami mau bilang kami mau datang sama Tuhan, kami mau dibentuk dan diubahkan sama Tuhan. Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di tengah-tengah kami. Tawan hati kami biar sepenuhnya hanya tentang Engkau. Karena semuanya dari-Mu Tuhan, bagimu, dan semuanya kami mau lakukan bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku.
Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau yang terindah.
Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap. Nyatakan Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara dan katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku, oh dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Ku berikan hatiku Tuhan, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah yang kudus dan mulia, kami bersyukur buat kasih-Mu hari ini Tuhan, yang terus dan tiada hentinya kami rasakan dan kami terima Tuhan. Ajar kami untuk menyadari bahwa Tuhan yang kami sembah ada di antara kami dan tinggal di dalam kami. Supaya kami terus diingatkan kalau kami punya Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Kami percaya dalam segala keadaan kami yang kami alami hari ini, Engkau tetap Tuhan yang baik, tetap Tuhan yang gak pernah berubah untuk terus mencintai kami Bapa. So hari ini kalau kami datang untuk beribadah, biar ini gak cuma jadi rutinitas kami, tapi ini jadi respon cinta kami sama Tuhan, yang sudah terlebih dahulu memilih dan mencintai kami. Tuhan. Kalau Kau datang untuk menebus kami, sekarang kami mau datang untuk membawa pertobatan kami Tuhan. Aku berdoa untuk setiap kami di tempat ini yang akan menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Biar hati kami dilembutkan, kami boleh menerima firman-Mu, kebenaran-Mu dengan hati yang lembut. Sehingga firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami dan melalui hidup kami yang boleh dinikmati oleh banyak orang di luar sana. Kami juga berdoa bersepakat untuk anak-Mu, untuk hamba-Mu Pastor Christian Tuhan. Kami bersyukur buat setiap firman dan kebenaran yang Tuhan sudah letakkan di dalam hidupnya. Biar ini juga jadi kebenaran yang dibagikan dengan penuh kuasa, yang juga akan mengubahkan kami. Bukan karena kuat dan hebatnya, tapi karena ada kuasa-Mu yang Tuhan sudah taruh di dalamnya. Ini kami Bapa, ini hati dan hidup kami, semuanya kami bawa ke hadirat-Mu. Ajar kami Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya. Biar datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu Tuhan. Semuanya boleh terjadi persis seperti di sorga.
Dimuliakan namamu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Buat setiap kita di tempat ini yang siap mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk. Selamat pagi. Di masa long weekend ini, long weekend yang kesekian ya dalam beberapa minggu terakhir. Saudara, bulan ini kita bicara banyak soal dosa-dosa kecil yang kadang-kadang kita nggak sadar, tapi ternyata dosa ini akan menyebabkan kehancuran buat hidup kita. Karena dosa selalu mematikan. Nah, ini nggak berdiri sendiri. Kalau saudara ingat bulan lalu kita bicara soal ibadah. Apa arti ibadah? Ibadah seluruh hidup kita adalah ibadah. Katakan seluruh hidup kita adalah ibadah. Artinya hidup saya milik Tuhan. Dan harus digunakan untuk tujuan Tuhan. Cara jalaninnya harus sesuai dengan caranya Tuhan, standarnya Tuhan. Dan karena kita nggak mampu, maka satu-satunya jalan untuk kita beribadah adalah menggunakan kekuatannya Tuhan. Nah, saudara, kalau ini di sini ada yang dikasih merah, kenapa? Karena ini penting. Karena waktu kita menyimpang dari sini sebenarnya itu bukan ibadah. Waktu tujuannya bukan tujuan Tuhan, maka itu bukan ibadah. Waktu dijalankan bukan dengan cara Tuhan, itu bukan ibadah. Minggu lalu Pastor Andi sudah memulai seri ini dan sempat disinggung soal dosa. Dosa itu artinya bukan sekedar perbuatan berbohong, mencuri, membunuh. Tapi kata asli dari dosa pakai kata hamartia yang artinya apa? Missing the mark. Yang artinya apa? Meleset dari sasarannya Tuhan. Meleset dari standarnya Tuhan. Makanya waktu kita beribadah harus dengan tujuannya Tuhan dan dilakukan dengan standarnya Tuhan, caranya Tuhan. Nah, waktu kita meleset dari situ, sebenarnya kita sudah berbuat dosa. Kita sudah meleset dari Tuhan, itu artinya kita sudah berbuat dosa. Nah, gak cuman berarti waktu kita berbuat dosa berarti kita gak beribadah. Iya, tapi kita harus ingat, setiap dosa walaupun kelihatannya kecil, walaupun gak ada yang tahu, setiap dosa itu sebenarnya akan membuat kita jadi kebiasaan, lalu membuat kita terikat dan membuat kita hancur. Gak ada dosa yang tanpa konsekuensi. Dosa selalu akan menuntut kehancuran dari hidup kita kalau gak segera diberesin. Ini materi kita minggu lalu. Nah, hari ini kita akan bicara soal white lies. Bohong putih. Nah, pertanyaannya gini, emang bohong ada warnanya? Emang dosa ada warnanya? Nah, ini kita akan bahas. Apa sih white lies? Saya coba cari beberapa definisi di internet tentang white lie. Kebohongan putih. Kebohongan putih kita lakukan supaya untuk sopan. Betul? Saudara kalau ditanya main ke rumah teman, udah makan belum? Pasti jawabannya, udah gitu ya. Padahal perutnya bunyi. Bohong tapi supaya sopan. Supaya orang lain gak marah katanya. Kebohongan supaya orang lain gak terluka. Untuk melindungi orang lain. Itu adalah white lie. Jadi tujuan white lie itu adalah orang lain. Supaya orang lain lebih baik. Supaya orang lain tidak terluka. Nah, contohnya kayak apa sih? Contohnya saya kasih 2 contoh. Yang pertama saudara, ini zaman Hitler, zaman Nazi. Waktu itu Hitler mengejar orang Yahudi untuk apa? Untuk dibantai massal, mau dimusnahkan dari muka bumi. Saudara, banyak orang di Eropa yang berbaik hati menyembunyikan orang Yahudi. Jadi mereka masukin ke rumah mereka sembunyiin di bawah kasur, dimanapun. Supaya apa? Kalau nanti tentara Nazi itu datang dan mereka akan nanya, di rumah ini ada orang Yahudi enggak? Tuan rumah akan punya pilihan begini, kalau saya jujur maka mereka akan mati. Tapi pilihan keduanya saya harus bohong. Orang-orang yang menyembunyikan orang Yahudi mereka akan memilih saya akan berbohong supaya orang-orang ini tetap hidup. Jadi mereka berbohong untuk kebaikan. Gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan white lie. Nah, pertanyaannya tapi kan itu jauh kok. Itu kita nggak ada di masa itu dan itu nggak terjadi di Indonesia. Nah, saya akan kasih contoh yang kedua. White lie yang dilakukan para suami ketika istrinya pulang dari salon. Kenapa? Kalau istri atau pacar saudara pulang dari salon pertanyaannya selalu sama. Gimana rambut saya? Dan para laki-laki akan menjawab,
Bagus. Nah tolong para wanita, tolong please mengertilah, jangan dilanjutin pertanyaannya. Istri saya akan lanjutin. Emang kamu tahu bedanya apa? Saya harus berbohong lagi. Iya dong, gila ini jadi magnificent. Gitu kan, ini jadi cantik banget. Padahal dalam hati apa bedanya? Kita nggak ngerti bedanya apa, tapi kita berbohong supaya istri kita happy. Gitu ya, kadang-kadang kita berbohong supaya orang lain happy. Nah itu white lie. Pertanyaan yang muncul gini, emang dosa? Kenapa harus disebut dosa? Toh nggak ada yang dirugiin. Toh hasilnya bikin orang selamat. Toh hasilnya bikin orang happy. Kenapa disebut dosa? Kadang-kadang orang zaman sekarang bilang gini, apa ruginya sih kamu muji? Toh dia jadi happy. Kenapa sih susah amat? Nah kita akan bahas. Tapi sebelum kita bahas white lie, kita akan bahas dulu tentang lie. Tentang dosa. Saudara, saya akan ajak saudara baca dari Efesus 4 ayat 17 sampai 25. Saran saya saudara buka di handphone saudara, karena hari ini kita coba pakai layar yang besar, mungkin beberapa tempat gak akan kelihatan ayatnya terlalu lengkap. Jadi daripada saudara menebak-nebak itu kata apa, lebih baik buka di handphone saudara. Ayat 17 kita baca sama-sama, yang bawah yang di dalam kurung gak usah dibaca ya. Kita baca sama-sama ayat 17, 3, 2, 1. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Jangan dengan pikiran yang, saudara Rasul Paulus bilang gini, karena itu kukatakan dan kutegaskan, artinya penting banget nih, udah diomongin ditegasin lagi. Kamu udah selamat, jangan sama lagi sama mereka yang gak kenal Tuhan dong. Mereka yang gak kenal Tuhan dibilang apa? Pikirannya yang sia-sia, pikirannya yang ngejar sesuatu yang gak ada harganya sebenarnya. Ngejar sesuatu yang pada akhirnya tidak bermakna. Ngejar sesuatu yang pada akhirnya semuanya sia-sia karena sifatnya sementara. Itu orang yang gak kenal Tuhan. Kita lanjut ayat 18. Dan pengertiannya apa? Pikirannya gelap. Pikirannya buta. Gak ada terang Tuhan di dalamnya. Dikasih firman Tuhan gak mau. Diajarin yang benar gak mau. Pikirannya buta. Pikiran yang gelap. Jauh. Terpisah dari Tuhan. Dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena apa? Karena orang yang tidak mengenal Tuhan dibilang apa? Karena kebodohan yang ada dalam mereka. Karena mereka lack ignorance, karena mereka lack pengetahuan. Mereka ignorance karena mereka kurang pengetahuan tentang firman. Dan karena kedegilan hati mereka. Dibilang apa? Karena hatinya kebas. Saudara, kalau kita kapalen itu 6. Akhirnya kita akan gini, kebeset pisau pun kadang-kadang gak kerasa. Kenapa? Karena hati kita sudah jadi kebas. Orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara kasih 1000 ayat pun mereka tetap akan bilang gini, saya gak percaya. Kenapa? Karena hatinya kebas. Makanya saya saran waktu kita menginjil, waktu kita ngajak orang datang ke gereja kenal Tuhan, gak usah berdebat. Hal pertama yang harus kita lakukan apa? Berdoa. Supaya Tuhan sentuh hatinya dulu. Tanpa Tuhan ubah hatinya, saudara mau kasih fakta apapun, mereka tetap tidak akan percaya. Kenapa? 6, kebas. Makanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itu punya kebodohan. Tidak tahu, ignorance. Karena kurang pemahaman tentang kehendak Allah, bahkan tentang Allah. Kenapa? Hatinya tidak peka lagi terhadap firman Tuhan. Sehingga pikirannya gak bisa mikirin apa yang Tuhan kehendaki. Pikirannya cuma gini, apa yang saya kehendaki di sini? Pikiran yang sia-sia. Pikirannya tidak mampu memahami kebenaran. Karena menolak wahyu ilahi. Akhirnya hidup kita terasing dari Tuhan. Makanya waktu kita percaya terus harus gimana? Sebenarnya waktu kita percaya sama Tuhan, Yeskiel bilang apa? Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hati yang taat. Waktu kita percaya sama Tuhan, bahkan sebelum kita percaya sama Tuhan, Tuhan udah bekerja dulu. Hatinya Tuhan ubah sama yang baru. Kalau saudara
baca Alkitab, mendengar kata hati itu isinya apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Waktu Tuhan kerja, apa yang Tuhan kerjakan? Hatinya yang dijadiin baru. Maka pikirannya jadi baru, perasaannya jadi baru, kehendaknya berubah. Makanya waktu kita dengar firman Tuhan kita akan bilang, iya ini Tuhan, ini benar, saya mau percaya. Kenapa? Bukan karena logika, tapi karena hatinya sudah Tuhan jadiin baru. Maka waktu kita mau keluarga kita bertobat, berdoa dulu supaya Tuhan ubah hatinya jadi baru. Baru sistem itu bisa bekerja. Dan di ayat 27 bilang apa? Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, Tuhan bilang gini, dan Roh Kudus akan hidup dalam saudara supaya saudara bisa beribadah pada Tuhan. Hidup melakukan kehendak Tuhan itu ibadah. Jadi hati kita diperbaharui, roh Tuhan ada di dalam supaya kita sanggup beribadah sama Tuhan. Makanya jangan sama lagi kata Paulus. Ayat 19, perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kita udah terima Yesus, bulan lalu kita belajar Yesus datang memberikan hidup yang kekal dan hidup yang kekal itu adalah mengenal Tuhan dengan benar. Kamu udah terima Yesus, kamu udah kenal Tuhan, kamu udah belajar tentang Kristus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, kita baca sama-sama yang ini ya. Ayat 25 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu. Anggota. Saudara, Paulus mau bilang gini, kamu udah diselamatkan, kamu sudah jadi manusia baru. Karena itu lepaskan kebiasaan yang lama, lepaskan cara hidup yang lama, tapi pakai manusia baru. Pakai kebiasaan yang lama, pakai identitas yang baru, pakai kebiasaan yang baru. Dan uniknya di surat ini Paulus bilang gini, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Buang kebohongan. Dusta artinya kebohongan atau intensitas kita untuk menipu orang lain. Dan berkatalah sesuai dengan kenyataan dan fakta. Kenapa ya? Kenapa waktu Paulus bilang pakai manusia baru, jangan korupsi. Kenapa bukan itu? Nanti kita akan lihat. Itu penting gak? Itu penting. Tapi kenapa Paulus buang dusta, pakai manusia baru? Ini peringatan yang sangat penting. Bahkan kalau saudara pelajari Alkitab, jangan berdusta masuk ke dalam 10 perintah Tuhan. Jangan ucapkan saksi dusta tentang sesamamu di Keluaran 20. Diperingatkan di berbagai ayat di Alkitab. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia, bahasa Inggrisnya deal truly, berlaku jujur, dikenannya. Masih banyak lagi ayat Alkitab tentang dusta. Bahkan tadi waktu kita mulai ibadah, Pastor Jimmy mengajak kita sama-sama baca dari Kolose. Itu juga bicara soal jangan berdusta. Bahkan kalau saudara lihat, Tuhan Yesus sendiri mengajarkannya. Matius 5 ayat 37. Kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 37. 3, 2, 1. Jika ya, hendaklah kamu. Jika tidak, apa yang lebih daripada itu? Yesus waktu dia khotbah di bukit, dia bilang, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Saudara, menurut saya, ini adalah salah satu ayat yang paling tidak butuh penjelasan tambahan. Untuk mengerti ini, saudara gak perlu baca komentari aneh-aneh. Untuk mengerti ini, saudara gak perlu belajar bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Sunda, bahasa apa enggak. Saudara lihat ini, saudara akan ngerti. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak.
Ini prinsipnya jelas banget. Sampai sini mulai diam, kenapa? Oh gitu ya, berarti, nah mulai. Nah, kenapa bicara jadi penting? Saudara, saya coba search beberapa research. Kalau saudara mau lihat, saudara search saja judul artikelnya ini dari University of Arizona. Mereka bikin research tahun 2007 yang mengatakan bahwa manusia secara rata-rata mengucapkan 16.000 kata setiap hari. 16.000, walaupun variasi, ada yang lebih banyak karena lebih cerewet, ada yang lebih sedikit karena lebih pendiam. Tapi secara rata-rata 16.000 kata. Dan di usia 24 sampai 65, wanita berkata-kata 3.000 kata lebih banyak dibanding laki-laki. Tapi yang menarik, ternyata saudara, wanita lebih banyak berkata-kata tuh hanya di umur 24 sampai 65. Sebelum 24 rata-ratanya sama. Setelah 65 rata-ratanya juga sama. Menurut penelitian, kenapa wanita disebut lebih banyak berkata-kata di usia itu karena mereka mengurus rumah tangga dan anak. Jadi kalau suami-suami saudara yang sudah menikah, yang bilang gini, kamu cerewet amat, saudara bisa bilang, menurut penelitian di Arizona, saya cerewet karena ngurus kamu dan anak kamu. Tapi saudara bisa bayangkan, 16.000 kata-kata setiap hari. Pertanyaannya gini, dari rata-rata 16.000, berapa banyak kebohongan yang kita keluarin? 1 kebohongan? 2 kebohongan? 1.000 kata-kata? 2.000? 3.000? Jangan-jangan 12.000-nya bohong, 4.000-nya benar. Kadang-kadang kita di pertemanan, saudara, kita supaya semua happy, saudara, kalau janjian sama temen, kita ke PVJ ya, kita ngopi-ngopi dulu jam 3, jam 2.45 saudara di WA, udah di mana? Jawaban kita OTW. Pertanyaannya, bener udah OTW belum? Tapi kan saya bener, saya jujur, saya OTW dari kasur ke kamar mandi. Nah saudara, niatnya kan menipu. Tadi kan kalau niatnya menipu berarti berbohong. Berapa banyak kita yang bilang gini, kamu senang makan ini enggak? Oh senang supaya apa? Supaya kita diterima di grup pertemanan. Berapa banyak kita berbohong waktu wawancara kerja, bisa ngerjain ini enggak? Oh saya fasih banget. Suatu kali orang tua saya papa saya cerita waktu zaman kecil, dia kerja itu dari umur belasan tahun. Dia ngelamar di satu tempat jahit. Ditanya, bisa jahit enggak? Bisa, saya jahit dari kecil. Terus dikasih kerjaan saudara, dikasih kerjaan baju jahit, baju wanita udah ada polanya. Begitu ngejahit kan licin. Gitu kan. Belok semua. Kenapa harus berbohong? Supaya kita dapat kerjaan. Berapa banyak bohong itu jadi sesuatu yang kita pakai untuk kita mendapatkan sesuatu. Yang kita sebenarnya kita bilang, tapi kan supaya saya dapat kerjaan. Dan saudara kadang-kadang kita berpikir gini, emang bisa jadi fun tanpa bohong? Berapa banyak kita mau ngasih kejutan ulang tahun dengan berbohong? Bisa gak datang ke rumah? Gak bisa. Saya banyak kerjaan. Tiba-tiba udah ngumpet di garasi. Gak fun kalau hidupnya lempeng gitu jadi orang kudus. Gak fun, gak asik. Pertanyaannya gini, saudara fun gak hidup sama Tuhan? Saudara merasa hidup sama Tuhan menyenangkan gak? Padahal di dalam Tuhan tidak ada dusta. Untuk jadi menyenangkan tidak perlu dusta. Kalau saudara gak suka, bilang gak suka. Kalau saudara bilang gini, aduh saya gak bisa pulang malam. Memang saya beberapa di antara kita tidurnya jam 8, jam 9 ada. Ya saya memang udah waktunya tidur, gak usah bilang aduh saya harus pulang banyak kerjaan. Gak usah nutupin diri, ngomonglah padanya. Tuhan pun tidak berdusta. Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Dan di dalam Tuhan dia adalah Allah yang tidak berdusta. Dan kita bisa kok jadi menyenangkan tanpa dusta. Kenapa kita berbohong sih? Sebenarnya kita berbohong karena kita menyembunyikan berhala dalam hati kita. Ada orang yang berbohong supaya kenyamanannya tidak direbut. Tolong beliin nasi goreng buat papi.
Aduh papi gak bisa, saya tugas kuliah banyak banget. Padahal lagi nonton YouTube. Kenapa kita berbohong? Karena kita mau mengendalikan kondisi. Kita berbohong kenapa? Kenapa nilai kamu jelek? Iya, tapi ini gak cuma saya sendiri. Ini memang soalnya aja dosen yang ngasih tugasnya kebanyakan, susah banget. Semua kelas juga jelek. Jadi memang itu wajar nilai segitu. Padahal yang jelek kita doang. Padahal kita gak belajar. Kenapa kita berbohong? Supaya kita dapat kuasa. Supaya kita dapat posisi. Bisa gak ngerjain ini? Bisa. Supaya kita yang diangkat dan bukan orang lain. Kenapa kita berbohong? Supaya kita diterima. Ngerokok gak lu? Oh ngerokok. Padahal belum pernah ngerokok. Supaya apa? Supaya diterima di pergaulan. Kenapa kita berbohong? Karena kita menyimpan berhala. Dan saudara, kita perlu sadar. Semua berhala yang kita simpan akan menguasai hidup kita. Dosa termasuk berbohong yang tidak diselesaikan akan membuka ruang kendali hidup kita untuk dikuasai berhala. Saudara akan lihat tanpa sadar hati kita akan numb. Dan kita akan bilang gini, gak apa-apa kan berbohong. Terus kita akan berbohong untuk mendapatkan penerimaan. Terus kita berbohong untuk mendapatkan kekuasaan dan selanjutnya. Hati kita lama-lama akan mati rasa terhadap firman. Waktu gini, jangan berbohong. Ya gak apa-apalah itu kan kecil. Mulai menormalisasi dosa. Jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Setelah berbohong kita gak enak ketemu Tuhan. Lama-lama jauh, gak pernah lagi berdoa, gak pernah lagi baca firman. Kehilangan integritas dan tidak bisa dipercaya. Kalau saudara bohong terus, lama-lama manusia pun gak akan mau gaul sama saudara. Udahlah, gak usah ngomong sama dia, bohong pasti. Dan kalau kita sudah begitu, gimana cara kita memuliakan Tuhan? Gak bisa. Kecil, tapi semua dosa mulai dari hal yang kecil. Pertama kali nyontek, pertama kali bohong, saudara akan deg-degan. 10 kali nyontek, saudara akan biasa saja. 20 kali, yang ke-21-nya saudara gak nyontek, saudara akan deg-degan. Kok saya gak nyontek ya? Benar gak ya jawaban saya? Kayak perlu konfirmasi dari jawaban orang, baru saya yakin. Karena hati kita lama-lama numb. Hati kita akan kebas terhadap kebenaran. Terus gimana dong? Saudara, di 2 Petrus dibilang gini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk kita hidup saleh. Lewat apa? Pengenalan akan dia. Caranya gimana bisa hidup tanpa dosa? Caranya cuma satu, saudara semakin hari semakin kenal sama dia, maka kekuatannya akan mengalir. Makanya Yesus bulan lalu saya bilang apa? Yesus mati supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal adalah pengenalan akan Allah. Karena cuma dengan kenal akan Allah, saudara akan punya kekuatan untuk tidak lagi berbuat dosa. Bahkan dengan jalan itu, dengan jalan apa? Dengan jalan pengenalan akan Allah, dia menganugerahkan kepada kita janji-janji. Supaya oleh pengenalan akan Allah, kamu boleh mengambil bagian dari kodrat ilahi. Kamu boleh jadi anak Allah dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Satu-satunya jalan kita mengenal Allah. Nah, kalau ini prinsipnya, gimana dengan white lies? Saudara, prinsipnya sederhana. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jadi gimana dengan white lies? White lies tetaplah lies. Dosa tetaplah dosa. Saudara mau bilang ada dosa biru, jingga, marun, purple, semuanya. Kalau itu dosa, tetaplah dosa. Tapi di Alkitab ada contoh white lies, Pak. Iya. Di Alkitab ada seorang wanita yang namanya Rahab. Kalau kita baca di Yosua 2 ayat 1 sampai 22, kita akan lihat kisah ini di mana Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka mereka pergi dan sampailah mereka ke situ ke rumah perempuan sundal bernama Rahab lalu tidur di situ. Lalu Raja Yeriko mulai lihat, kok ada 2 orang asing mengintai. Dia minta pengawal-pengawalnya untuk cek, tangkap 2 orang asing itu.
Tetapi perempuan itu yang telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu berkata pada pengawalnya, orang Yeriko, Raja Yeriko. Memang orang itu telah datang kepadaku tetapi aku tidak tahu di mana mereka. Ayat 5, dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang itu. Rahab bilang apa? Mereka pergi, gue gak tahu kemana. Sebelum ditutup mereka udah nyelinap keluar duluan. Tapi ayat 6. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh. Berbohong gak? Berbohong. Tapi pilihannya gini, kalau Rahab jujur, dua orang ini akan ditangkap dan mati. Pilihan yang satunya, Rahab bohong, tapi dua orang ini tetap hidup. Maka pergilah orang-orang itu, pengawal-pengawal itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan dan ditutuplah pintu gerbang. Sudah pengejar-pengejar itu keluar. Saudara lihat, Rahab bohong dan Rahab jadi pahlawan, dicatat di Ibrani. Maka kita lihat, kalau kita lihat cermati dengan baik, Rahab tidak pernah dipuji karena kebohongannya. Alkitab tidak pernah mencatat kebohongan Rahab yang membuat dua pengintai ini hidup sebagai sesuatu yang harus dicontoh. Di Ibrani dibilang apa? Karena iman maka Rahab selamat. Rahab bukan selamat karena dia berbohong. Rahab selamat karena dia percaya pada Allahnya Israel. Ada di mana? Yosua 2 ayat 11. Sebab Tuhan Allahmu ialah Tuhan di langit di atas dan di bumi di bawah. Karena Rahab percaya maka dosanya diampuni. Bukan karena Rahab berbohong membantu bangsa Israel maka dia selamat. Hati-hati. Seorang teolog bilang bahwa kebenaran tidak punya derajat. Kebenaran tidak punya shade, tidak punya shade itu nuansa. Setengah benar adalah bohong sepenuhnya. Kebohongan putih sebenarnya adalah kebohongan yang benar-benar hitam. Kenapa? Karena pada prinsipnya, ini prinsip untuk semua dosa. Tujuan yang baik dengan cara yang salah tetap meleset dari standar Allah. Tujuannya baik, tapi kalau caranya salah, itu tetap bukan yang Allah mau. Itu miss the mark, itu dosa. Tapi gimana dengan sebaliknya, Pak? Kalau tujuannya jahat tapi caranya baik, ada juga di Alkitab. Kisah Rasul 8 ayat 4-25. Seorang bernama Simon sejak dahulu melakukan sihir. Jadi tukang sihir sudah ada dari dulu di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria. Serta berlagak seolah-olah ia sangat penting. Ada orang yang bisa sihir lalu gini, menggunakan sihirnya supaya apa? Dapat jabatan, dapat pengaruh supaya saya didengar orang. Semua orang besar, kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Ayat 12, tetapi sekarang orang-orang Samaria di kota itu percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki dan perempuan. Ayat 13, Simon si tukang sihir sendiri juga sudah menjadi percaya. Perhatikan baik-baik. Simon sendiri sudah menjadi percaya dan sesudah dia dibaptis, dia udah percaya, dia udah dibaptis. Dia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Jadi orang ini percaya, dibaptis, pelayanan, bahkan kalau ada pembicara tamu, dia yang nemenin. Kalau ada hamba Tuhan, dia yang ngikutin kemana-mana. Dia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat besar yang terjadi. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul menumpangkan tangannya. Ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berilah juga kepadaku kuasa itu. Supaya jika aku menumpangkan tanganku atas seorang, dia boleh menerima Roh Kudus. Baik gak saudara meminta kuasa supaya saudara berdoa Roh Kudus datang buat seseorang? Baik gak? Baik.
Baik nggak kita berdoa dan kita bilang, Tuhan beri aku kuasa kalau saya berdoa orang sembuh. Saya berdoa orang terima Tuhan. Baik nggak? Baik. Tapi apa kata firman Tuhan selanjutnya? Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat memberi karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagianmu atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berubahlah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab aku lihat bahwa hatimu seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Petrus lihat, kamu mau kuasa tapi bukan orang sembuh kan. Tapi supaya kamu dapat pengaruh yang sama sebelum kamu bertobat. Kamu mau kuasa, kamu mau pelayanan, tapi kan motivasi kamu supaya memegahkan dirimu bukan Tuhan kan. Kalaupun kita melakukan cara yang baik, yang terlihat baik, dengan tujuan yang salah, itu juga meleset dari standar Allah. Meleset, sehingga itu adalah dosa. Mungkin saudara sudah pelayanan, saudara bisa khotbah, saudara ada di panggung, saudara ada pelayanan di mana-mana. Pertanyaan gini, motivasimu benar enggak? Nah balik lagi, saudara, susah enggak? Susah ya. Motivasi kita ngomong benar enggak? Jujur sih, tapi motivasinya bukan buat membangun, malah mencelakakan. Waktu ada orang bikin kesalahan di kerjaan, lalu kita bilang gini, kerjaan kamu jelek banget, gini aja gak bisa. Lebih bagus anak saya yang SD ngerjain ini daripada kamu. Mungkin benar, tapi motivasimu apa? Merendahkan orang. Maka kita harus berkata dengan gini, motivasinya membangun orang, kata-katanya penuh dengan kebenaran. Waktu kita mau berkata-kata, ambil jeda. Jangan langsung jeplak. Selalu ambil jeda untuk apa? Pastiin motivasi kita apa. Waktu kita mau ngomong, pastiin kita berbicara tentang kebenaran, bukan kebohongan. Kalau kita yang kepikiran gini, mendingan bohong ya, lebih gampang. Cari alternatif lain supaya kita gak bohong. Kalaupun kita sudah melakukan kebohongan, white lies. Misalnya ada saudara yang profesinya dokter, yang berkaitan sama nyawa. Saudara ditanya, gimana kondisinya? Kadang-kadang kita gak bisa menghindar. Kalau kita kasih kenyataannya dia kejang dan lain-lain dan macam-macam. Saudara, kalaupun kita sudah berbohong, sadari itu dosa. Karena standar Tuhan tetap sama. Katakan ya jika iya, tidak jika tidak. Minta pengampunan Tuhan. Kalaupun kita berbohong, selidiki. Kenapa kita berbohong? Jangan-jangan ada berhala yang sedang beroperasi di dalam hati kita. Dan pikirkan, kalau kejadian itu kejadian lagi, gimana caranya supaya saudara gak bohong? Biasanya kejadian kan akan ngulang-ngulang terus. Mulai pikir dari sekarang, kalau kejadian itu datang, gimana caranya supaya saudara gak bohong? Standar Allah untuk umatnya, hidup saya adalah milik Tuhan. Digunakan untuk tujuan Tuhan. Dijalankan sesuai caranya Tuhan. Dan saya gak sanggup, makanya saya perlu pakai kekuatan Tuhan. Dan kalau kita lihat, kalau standarnya begini susah banget Pak. Gak masuk akal untuk saya. 16.000 kata sehari, gimana jaga setiap katanya bisa tetap kebenaran bukan bohong. Ini baru satu hal soal perkataan loh. Belum perbuatan, belum pikiran dan lain-lain. Tapi saya mau kasih tahu. Menyadari jurang yang begitu jauh antara kesempurnaan standar Tuhan. Dan kemampuan saya untuk memenuhi standar itu. Tidak pernah membenarkan saya untuk berpikir Tuhan akan menurunkan standarnya. Dia tetap sempurna, maka standarnya tetap sempurna. Saya tidak dibenarkan untuk mikir, Tuhan pasti ngerti lah kondisinya. No, buat Tuhan gini, ini dosa, ini kudus, standarnya kudus. Sanggup gak kita ngikutin standarnya Tuhan?
rasanya harusnya hari ini kita akan bilang gini, enggak sih, enggak sanggup. Tapi menyadari jurang yang begitu jauh antara kesempurnaan standar Tuhan dengan kemampuan saya, membuat saya semakin sadar betapa saya gagal. Dan saya hanya bisa bergantung pada salib Kristus. Untuk bisa dibenarkan, diangkat jadi anak Allah dan menerima janji-janjinya. Kenapa? Makanya setiap kali kita merenungkan firman, waktu kita membaca firman Tuhan dengan jujur, kita akan lihat, iya ya, standar Tuhan sempurna. Makin kita lihat standar Tuhan, kemarin kayaknya bohong buat kebaikan masih oke, hari ini kita diingetin, enggak loh. Standar Tuhan makin atas dan saya makin sadar saya dosanya makin banyak, makin jauh. Dan satu-satunya jalan untuk saya bisa dilayakkan di hadapan Tuhan hanya lewat salib Kristus. Nggak ada yang lain. Maka dari itu, ini terakhir, saya mau ajak kita sama-sama baca ayat ini. Efesus 4 ayat 22 sampai 25. Yang gak kelihatan, buka Alkitab saudara, baca sama-sama. Supaya ini boleh jadi perenungan buat kita. 3, 2, 1. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang lama, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dosa dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Yuk, sadari kita sudah ditebus sama Tuhan. Supaya kita bisa mengenal Dia. Dan lewat pengenalannya kita dimampukan hidup seperti Kristus. Maka dari situ, buanglah dosa dan berkatalah benar. Buanglah dusta dan berkatalah sesuai kenyataan. Dengan motivasi yang benar dan cara yang benar. Mari kita renungkan ayat ini sambil kita menaikkan sebuah pujian. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Ya Tuhan, hari ini kami mau datang sama Tuhan dan bilang, hanya karena kasih-Mu Tuhan kami boleh dilayakan. Hanya karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami boleh diangkat anak sama Tuhan. Hanya karena Engkau, kami boleh mengenal Tuhan dengan benar. Thank you Tuhan, hari ini kami sadar, makin sadar. Kami gak ada layak-layaknya masuk ruang kudusnya Tuhan. Kami gak ada layak-layaknya untuk datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan karena kami sadar, maka kami mau bilang, kami mau meninggalkan manusia lama kami. Kami mau meninggalkan kebiasaan hidup kami yang lama. Bukan supaya kami diberkati, tapi karena kami punya identitas yang baru. Karena kami ciptaan baru. Karena kami anak Allah. Maka kami akan hidup bagaimana Allah hidup. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bicara sama kami. Tuntun setiap perkataan kami. Ingatkan kami bahkan sebelum kami berkata-kata. Roh Kudus tolong ingatkan kami Tuhan.
Supaya kami bicara dengan motivasi yang benar, dengan cara yang benar, yang penuh dengan kebenaran. Tuhan, kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Biarkan ini jadi bagian dari ibadah kami, Tuhan. Biarkan kami memberi dengan sukacita. Bukan supaya kami diberkati lebih banyak, tapi karena Tuhan sudah memberkati kami. Karena kami sadar semua ini milik Tuhan. Dan biarkan kami menggunakannya sesuai dengan apa yang Tuhan pengen. Tuhan berkati orang-orang yang mengelolanya, Tuhan. Biar semuanya digunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan masa depan kami sama Tuhan. Kami serahkan semua yang kami miliki sama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat memberi. Hai saudara, gak kerasa nih udah bulan Juni. Bagaimana dengan resolusi tahun 2025? Pasti terpenuhi kan? Anyway, kita simak dulu yuk Weekly News minggu ini. Tuhan tidak pernah lalai untuk menjaga umatnya. Dan hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk merespon kepada kasih-Nya. Memberi adalah sebuah kehormatan yang Tuhan percayakan pada kita untuk jadi bagian dalam pekerjaan. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan dengan mudah melalui QR Code di layar atau transfer ke BCA 233 800 9297. Ayo terus jadi saluran berkat karena melalui setiap pemberian Tuhan sedang membangun sesuatu yang besar. Ada info penting untuk orang tua anak-anak kelas Twinkle. Mulai tanggal 22 Juni, kelas Twinkle dipindah ke ruangan Twinkle di lantai 2 CLCC. Saat mengantar dan menjemput, pastikan langsung menuju ke lokasi yang baru ya. Di tengah tantangan zaman ini, kita percaya bahwa generasi dipanggil untuk berdiri teguh dengan memiliki mentalitas dan iman yang kuat. CLCC bersama Elijah Movement dan Stand Out Generation mempersembahkan Youth Revival Service Strong Mentality. Bersama guest speaker kita, Pastor Benny Patinasarani, Youth Revival akan diadakan hari Jumat, tanggal 13 Juni, jam 6 sore di CLCC PVJ S2. Untuk Anda yang berada di daerah KBP, kita akan melanjutkan perjalanan kita di bulan Juni ini dengan tema Relationship Series. Kita akan belajar bagaimana membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan dengan sesama kita. Ajak teman, pasangan, dan keluarga, karena setiap hubungan yang sehat dimulai dari firman Tuhan. Di bulan Juni ini, kita sama-sama belajar tentang satu tema yang penting, yaitu Little Lethal Sins. Kita akan belajar bagaimana dosa-dosa yang sering dianggap kecil seperti iri hati, kesombongan, dan sikap menghakimi, sebenarnya bisa membawa dampak besar dalam hidup kita jika dibiarkan. Minggu depan, tanggal 15 Juni, kita akan dilayani oleh Pastor Ilyana Widodo di PVJ, dan Pastor Andi Setiawan di Rumah Lasem. Mari datang dengan hati yang terbuka, siap diubahkan dan disegarkan oleh kasih karunia Tuhan. Jadi tinggal tersisa 6 bulan lagi di tahun 2025. Pastikan kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Sekian Weekly News minggu ini, saya Peter D. Home McGregor, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, saya mau memohon satu hal buat saudara. Jarang-jarang loh meminta mohon. CLCC ingin lebih mengenal saudara sekalian. Oleh karena itu setahun sekali, kayaknya setahun sekali deh. Terakhir kita melakukan tahun lalu, kita rindu untuk mengenal saudara dengan melakukan survei. Gimana kalau saya datangnya berdua, Pak? Gak apa-apa. Rindu kali ini kita kepengen setiap individu bisa ambil bagian di dalamnya. Jadi boleh keluarkan handphone saudara, silakan scan di sini. Di sini ada QR yang nanti akan mendirect saudara untuk masuk ke Google Form. Kita akan lakukan serentak ya saat ini, jadi kita akan berikan waktu saudara sekalian. Dan buat saudara sekalian yang mungkin gak bisa kelihatan scan QR-nya, teman-teman Asyar boleh menghampiri rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian yang butuh dibantu. Hanya ada sedikit pertanyaan, tapi percaya ini bukan sekedar formalitas. Kami rindu saudara sekalian, kami lebih mengenal saudara dari lokasinya di mana, usianya berapa, biasanya ambil di ibadah berapa. Sekali lagi dengan kerendahan hati, kalau datangnya suami istri, setiap individu diminta untuk mengisi ya beberapa menit ke depan.
Pertanyaan-pertanyaannya lumayan simple. Saudara biasa hadir di ibadah berapa? Kalau hari ini saudara datang di ibadah 2, namun biasanya saudara hadir di ibadah yang lain, gak apa-apa. Pastor Christian tadi udah bilang, no more lies between us. Jadi tulis saja sejujur-jujurnya biasa ada di ibadah berapa. Jenis kelamin saudara supaya kita mengetahui demografi kita adalah banyaknya pria atau wanita. Saudara di usia berapa? Apa alasan saudara ada di tempat ini? Apa karena jamnya yang tepat? Apa karena hal-hal lain? Silahkan saudara juga bisa pilih. Kami sadar kalau CLCC juga gereja yang intergenerasi. Jadi kami butuh tahu usia berapa saudara, jenis pekerjaannya apa, jangan-jangan banyak mahasiswa. Supaya tema-tema khotbah yang disampaikan itu yang dibutuhkan oleh saudara sekalian. Atau mungkin saudara dari latar belakang yang lain, boleh disampaikan juga. Dan kalau dari namanya saudara tahu CLCC adalah City Light Community Church. Jadi di balik hari Minggu kita punya pertemuan-pertemuan rutin yang kita sebut dengan Home, House of Mentoring and Equipping. Nah, jadi jika saudara sudah ambil bagian di dalamnya silakan tulis saya sudah ambil bagian di Home atau belum, boleh ditandai saya belum. Dua ibadah pertama di CLCC kita punya ibadah yang lumayan lengkap. Ada sekolah minggu. Jadi jika anak-anak saudara membutuhkan kelas, kita butuh tahu terbanyaknya ada di ibadah berapa. Kalau ternyata di ibadah-ibadah berikutnya membutuhkan sekolah minggu, mohon dipikirkan Ibu untuk menyiapkan berikutnya. Satu menit terakhir ya. Ada satu pertanyaan yang saya pikir ini sangat penting bagi kita. Kami rindu di CLCC untuk saudara sekalian gak sekedar rutin hadir, tapi bertumbuh intim sama Tuhan. Oleh karena itu di situ ada pertanyaan, apakah Anda membaca Alkitab secara rutin? Jangan malu, jangan takut, tapi ini mulai permulaan baru supaya kita sama-sama bisa pikirkan apa cara-cara kita yang kita bisa lakukan supaya saudara sekalian bisa terlibat di dalamnya dan kita sama-sama tumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Oke, saya lihat mulai banyak yang sudah selesai. Oke, baik kita akan selesaikan. Saya mau undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri sekali lagi mewakili CLCC Bandung. Terima kasih buat kerendahan hati saudara, keluasan hati saudara untuk mau sama-sama mengisi. Terima kasih data yang akan kami terima, kami akan olah dan janji saya kita akan sharingkan ke saudara sekalian juga. Oke, dan kalau hari ini saya nggak bosan-bosan menyampaikan ini. Kalau dari kebenaran firman Tuhan hari ini, hati saudara mulai bergumul. Saudara ingin terima Tuhan, saudara ingin tanya lebih banyak tentang Tuhan. Atau saudara ingin didoakan, boleh setelah ibadah ini tetap stay di kursi saudara. Kami rindu untuk berdoa buat saudara. Atau saudara boleh tulis permohonan doa saudara di kertas yang ada di depan. Nanti tim doa juga akan memfollow up. Dari minggu ke minggu, kami tahu ada saudara sekalian yang mungkin datangnya dari kepercayaan lain selain Kristen. Sekali lagi, jika hari ini menegur saudara, firman Tuhannya saudara ingin tahu lebih lanjut dan bicara sama Pastor Christian mungkin, kita akan tunggu saudara dan kita akan melayani saudara. Oke, kami akan segera menutup ibadah ini. Boleh kita sama-sama angkat tangan? Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, dosa ini membelenggu kami.
Seringkali berbohong menjadi hal yang dianggap lumrah. Semua orang melakukan itu. Tapi jujur, ini menurunkan standar kekudusan ilahi. Kami gak mau lagi hidup di dalam topeng duniawi Tuhan. Kami lelah. Kami butuh juru selamat. Kami butuh kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan hati kami. Gak cuma sampai pikiran tapi merubah hati kami. Perilaku kami akan berubah ketika kami mengenal Engkau, sang kebenaran Tuhan. Terima kasih. Biar firman Tuhan itu boleh tinggal di dalam hidup kami dan kami boleh berubah. Ketika kami datang dan ketika kami pulang, kami tidak lagi menjadi pribadi yang sama. Karena ada Tuhan Yesus, Roh Kudus yang hidup di dalam setiap dari kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Inilah anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan dan mau dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa dalam cinta kasih anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Yang senantiasa menyertai kita semua mulai dari pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan bahkan sampai Yesus menjemput di awan-awan yang permai. Dan bagi setiap dari kita yang telah menerima berkat dari Allah Bapa, sama-sama kita katakan, amin. God bless you, happy Sunday, sampai jumpa minggu depan.